Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam sesi Health Talk Rumah Sakit JIH Solo yang diadakan pada hari Jumat pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama saya dengan Dr. Fevi yang akan memandu sesi Health Talk kali ini, dan ada narasumber kita yang kece banget nih. Wah, udah siap nih. Oke, selamat datang kepada Dr. Ahmad Akbar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit JIH Solo. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dok. Sudah siap, Dok, buat Health Talk kali ini? Kita Oke, udah seger banget nih Dokter Akbar ya. Udah insya Allah siap akan memandu sesi Health Talk kali ini. Nah, apa sih topik kali ini, Dok? Nah, kali ini unik ya, Dok ya, topik unik. kita ya. Topiknya yaitu mengenai waspada rabies. Yuk simak cara pencegahannya. Nah, mungkin kemarin kan beberapa waktu lalu sempat ya, Dok ya, rame berita mengenai rabies ya, Dok ya, mendadak di beberapa daerah ada yang menyebabkan kematian gitu ya, Dok ya, dari rabies ini. Nah, meskipun sebenarnya kalau di area Solo nih bisa dibilang prevalensinya jarang ya, Dok ya. Tapi ini ada baiknya juga nih bagi sahabat JIH untuk tahu seputar rabies, gejalanya bagaimana, kemudian apa sih penyebab utamanya gitu, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, kita kali ini akan bahas kupas tuntas nih seputar rabies bersama dengan Dr. Akbar, spesialis penyakit dalam. Oke, tak lupa juga saya ingatkan kepada sahabat JIH untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara pada saat nanti sesi Health Talk kita. Oke, mungkin itu kita langsung aja, Dok ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung bahas mengenai seputar rabies ya, Dok ya. Tapi kita ngobrol santai aja nih untuk sahabat JIH ya. Oke, Dok, sebenarnya apa sih, Dok, yang disebut sebagai penyakit rabies itu gitu? Mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat JIH, Dok. Oke, jadi kalau rabies itu kan kita sebutnya kadang penyakit anjing gila ya. Penyakit anjing gila yang kita tahu bahwa kadang dia menular dari gigitan anjing. Tapi sebenarnya nggak cuma hanya karena gigitan anjing saja, tapi juga bisa kelelawar ya, bisa kucing, bisa rakun, dan beberapa binatang yang gigitan mengandung sel virus rabies tersebut. Nah, sebenarnya ini kan virus ya, Dok ya. Ini virus ini dapat menyerang susunan saraf pusat dan menyerang otak. Nah, inilah yang menyebabkan dia itu banyak sekali angka kematiannya jika tidak tertangani dengan baik ya. Karena virus ini cepat sekali menyebarnya. Dia menyerang dari susunan saraf pusat ke otak, lalu mempengaruhi dari memberikan gejala-gejala yang awalnya biasa gejalanya ya, Dok. Awalnya seperti gejala-gejala serangan virus biasa pada umumnya, seperti demam, sakit kepala, mungkin ada kesemutan, nyeri tenggorokan ya, Dok ya. Tapi lama-kelamaan nanti akan ada gejala-gejala yang mungkin unik ya istilahnya, karena dia ada tipe yang agresif, ada yang tipe yang paralitik tadi ya. Agresif itu seperti dia marah-marah, halusinasi, terus linglung, terus dia sering ketakutan berlebihan pada cahaya, pada air liurnya banyak gitu ya. Sampai ke ada juga gejala yang tipenya paralitik, yang diam, yang lumpuh gitu, Dok, karena menyerang saluran saraf pusat sehingga dia mengalami awal mulanya kelumpuhan dari bekas gigitan tadi ya, sampai ke naik ke organ atas. Bahayanya adalah sampai ke otot pernafasan. Nah, ini yang menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi gitu. Oke, nah jadi ada dua jenis tadi ya, Dok ya, yang harus kita kenali ya, Dok ya, gejalanya. Nah, tapi, Dok, kalau penyebabnya yang tersering itu kan kalau kita kenal kan dari anjing ya, Dok ya. Nah, kalau faktor risiko dari rabies ini sebenarnya apa saja sih, Dok,
yang bisa menyebabkan rabies ini, Dok? Iya, jadi sebenarnya pada orang-orang yang sanitasinya buruk, ya, lingkungannya buruk, terus memiliki hewan peliharaan yang tidak divaksin dengan benar, atau orang yang rumahnya dekat dengan banyak hewan liar, ya dok ya. Lalu juga ada faktor risiko lagi mungkin pada pasien, pada tenaga kesehatan yang bekerja di lab meneliti virus rabies, atau pada pekerja kebun binatang, itu kan yang orang-orang yang risiko tinggi terkena rabies ini dok. Gitu. Oke, baik. Nah itu yang harus diwaspadai ya dok ya, kalau yang memiliki lingkungan kerja yang beresiko itu tadi, harus ya. divaksin harusnya ya. Oke, baik dok. Nah, kalau kita bicara mengenai perjalanan penyakit nih dok, dari rabies ya. Nah, kira-kira dari awal terkena virus tadi sampai langsung gejala nggak sih gitu? Apakah cepat nggak sih dok gitu muncul benar. gejalanya gitu? Kira-kira bagaimana sih dok? Mungkin kita bercerita tentang masa inkubasi dari virus ini ya, yang namanya Lisa virus ya, bukan Lisa Blackpink ya. Jadi Lisa virus ini dia itu unik dok. Jadi bisa 5 hari ya, hitungan hari, hitungan minggu, bulan sampai tahun. Jadi 5 hari sampai 1 tahun itu dia masa inkubasinya untuk menimbang gejala. Tapi pada umumnya banyak kasus itu pada 1 bulan ya dok ya, 30 sampai 90 hari itu baru dia akan memunculkan gejalanya dok. Nah, gejala tadi yang seperti saya sebutkan tadi awalnya cuma kayak demam, nyeri kepala, kesemutan gitu. Tapi selain itu misalnya kita ada terpapar dari gigitan anjing, kucing kayak gitu ya, kita perhatikan juga si binatangnya dok ya. Binatangnya perlu diperhatikan apakah binatangnya setelah menggigit nih 10 hari ini, kalau bisa nih ya, kalau misalnya hewan peliharaan kan bisa kita pantau ya, tapi kalau misalnya hewan liar kan nggak bisa. Dia akan juga mengalami kematian dok dalam waktu 10 hari kalau misalnya memang benar-benar dia positif rabies. Nah, disinilah kita harus benar-benar waspada walaupun gejala keluhannya belum muncul, tapi harus segera minta pertolongan ke fasilitas kesehatan untuk diberikan serum dan vaksin rabies itu dok. Oke, Karena kalau menunggu gejalanya lama dok. Gitu. Nah, yang terpenting ketika mulai digigit nah itu ada baiknya langsung ya dok ya ke vaskes terdekat ya dok ya. Nah, tapi memang karena berkaitan dengan stok juga ya dok ya, jadi ada baiknya konfirmasi dulu ya dok ya terkait vaksin maupun serum rabies. Serum rabiesnya. Oke, baik dok. Nah, kalau mungkin ini dok, tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya dok ya seputar gejala rabies. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan dok mengenai gejala rabies yang sering terjadi dok? Oke, jadi dia itu pada awalnya seperti prodromal biasa ya dok, seperti nyeri kepala, demam, menggigit, nyeri terus bisa sesak nafas juga. Tapi satu sisi ada yang juga kesemutan dok, berawal dari kesemutan di daerah gigitan sampai dia akan naik ke seluruh tubuh gitu ya. Terus itu gejala-gejala awal. Gejala lanjutannya nanti bisa halusinasi, bisa takut air, takut cahaya tadi, air liurnya banyak ya, sampai menghadapi agresivitas tadi, marah-marah. Tapi dia tuh abis itu dia nggak sadar dok, kalau dia abis marah-marah tuh dia abis itu nggak sadar kalau dia tuh abis marah-marah gitu. Abis linglung itu dia nggak sadar gitu. Tapi nah gejala lainnya tuh ada yang paralitik dok, kok diem, kok tiba-tiba badannya nggak bisa bergerak ya, terutama pada pasien-pasien yang tergigit di daerah yang resiko tinggi dok. Jadi kayak misalnya di kepala, leher, bagian dada itu kan dekat dengan saraf pusat ya dok ya. Sehingga kalau misalnya penyebaran virus jadi sangat cepat. Jadi resiko gejala-gejala lanjutan yang mengenai saraf pusat ini juga sangat cepat bermanifestasi gitu dok. Jadi kalau misalnya ada bekas gigitan anjing langsung aja diperiksa, dan mungkin tolong pertamanya pada rumah kan kita mungkin agak jauh ya dok. Jadi kalau tolong pertamanya nih yang paling penting nih pada edukasi pemirsa Health Talk pada siang hari ini, kalau misalnya ada gigitan binatang, anjing, kucing, kelelawar apapun itu, bersihkan lukanya dengan air sabun itu 10 sampai 15 menit ya dok ya. Bersihkan benar-benar disikat sampai bersih, lalu dikasih povidone iodin atau alkohol 70%. Lalu dibalut, bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan serum anti rabies, dan juga jika ada indikasinya, nanti kan serumnya ada indikasi-indikasinya lagi ya dok ya, atau hanya butuh vaksin anti rabies. Nanti vaksin juga akan dilihat apakah dia sudah pernah vaksin sebelumnya atau belum, nanti dosisnya berbeda gitu. Baik dok. Oke, nah tapi ini pertolongan pertama ini kunci juga ya dok ya. Nah, karena sebenarnya fakta menarik juga dok, ternyata tuh virus rabies juga takut ya dok ya terhadap zat basah itu dok. Jadi istilahnya lebih cepat hilang ya dok ya. Ya, dok, ya. Lebih Keluar cepat virusnya lisis, betul dengan dok. sabun, dengan air, ya, si basah itu sabun gitu ya, terus povidone iodin sama alkohol ya dok ya. Makanya istilahnya pertolongan pertama walaupun terkesan sepele itu, tapi sebenarnya sangat membantu sekali ya dok ya. Gitu ya. Nah, tapi juga tadi saya mungkin menarik dok yang
di lokasi-lokasi yang risiko tinggi tadi dok. Nah itu tuh boleh dibilang berarti semakin atas, semakin tinggi ya dok ya terkenanya itu ya. Kepala, dada, leher ya. Itu berarti penyebarannya juga ke semakin otak cepat ya, dok ya. sistem saraf pusat. Jadi sangat berbahaya. Jadi misalnya kalau di resikonya di tangan sama di kaki itu kan resikonya berbeda. Ya, di dada itu berbeda. Tapi sama-sama beresiko. Tapi penyebarannya mungkin akan lebih cepat pada bagian yang atas. Dan juga tergantung juga dari risiko lukanya ya dok. Risiko lukanya bisa risiko rendah yang hanya cuman kayak goresan gitu aja ya dok, tanpa ada darah, tanpa ada sentuhan air liur atau apa namanya, hanya lecet keluar ya dok keluar aja. Terus yang risiko sedang bisa akibat dari apa namanya, dia cakaran, terus ada tembus dikit nih kulitnya nih gitu ya, ada darah dikit, terus ada air liurnya ya. Atau yang risiko sangat tinggi, risiko tinggi ya dok ya, itu sampai membuka dari kulitnya, terus ada kotor, ada air liurnya, itu sudah sangat berbahaya sekali ya. Jadi harus segera bawa ke Vaskes kesehatan untuk SAR dan VAR-nya ya. Baik dok. Nah tapi mungkin ini dok, ada yang mungkin bertanya ya dok ya, kan kalau salah satu yang kita kenal gejalanya itu hidrofobia ya dok ya, istilahnya takut dengan air. Nah mungkin ada yang bertanya, kok bisa sih sampai seperti itu ya dok ya. Nah dan bagaimana cara membedakan itu dengan yang orang yang takut air biasa fobia gitu ya. Gitu dok, gimana sih dok cara membedakannya? Jadi, gitu secara membedakannya kita tahu bahwa sebelumnya mungkin kalau orang itu punya fobia air kan memang kita udah tahu dari keluarga anamnesa. Jadi memang dia itu kan dok dari kekuatan dari anamnesa, riwayat menggali riwayat penyakit dahulunya sangat penting ya. Jadi apakah memang ada sebelumnya ada fobia air atau tidak gitu ya. Jadi kalau memang tidak berarti dan ada resiko bekas gigitan anjing tersebut, ada dia faktor resikonya itu lebih tinggi ya, kemungkinan inilah hidrofobia akibat dari gejala si rabies tersebut gitu ya. Jadi untuk membedakannya dia nggak hanya takut air saja kadang gitu ya, dia takut satu ancaman, dia kayak dikasih kertas gitu aja gitu, bunyi-bunyi kertas gitu dia langsung kayak waspada ya. Jadi awareness-nya sangat tinggi. Jadi dia ketakutan berlebihan, lalu dia juga bisa apa namanya, takut air, takut cahaya yang menurut orang tuh biasa aja dikasih kertas gitu ya dok. Mungkin ada video-video viral di TikTok itu ya dok yang kayak cuma dibubuk kertas gitu ya. Itu sampai dia ketakutan berlebihan karena dia sense of awareness-nya itu berlebihan gitu akibat dari dia harus waspada dari serangan virus ini ke sistem saraf pusatnya dok. Oke, baik. Berarti memang ada faktor pencetusnya itu tadi kan. Iya, kita harus benar-benar gali karena kan anamnesa ini yang sangat penting ya, wawancara medis lah gitu istilahnya dok ya. Betul dok. Oke, untuk bisa menentukan ya dok ya. Nah, baik dok, tadi kita sudah juga membahas mengenai pertolongan pertama yang penting ya dok ya tadi ya, dicuci dengan menggunakan sabun, kemudian dibalut areanya tadi ya dok ya. Nah, kira-kira dok setelah pertolongan pertama, kemudian waktu respon time apa ya, like golden periodnya nih, waktu terbaik kapan harus ke dokter tuh maksimal kapan sih dok? Sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 hari ya. Jadi segera mungkin karena takutnya kalau lebih lewat 2 hari nanti virusnya sudah menyebar. Jadi antibodi sudah terbentuk, itu kan susah ya. Karena kan tujuan dari serum itu apa namanya, untuk melihatkan virus supaya tidak membentuk antibodi. Kalau sudah terbentuk kan jadi percuma. Akhirnya hanya dapatkan vaksin. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau habis digigit langsung aja dibawa ke situ, ke Vaskes ya. Jadi jangan dianggap remeh karena takutnya semakin delay pertolongannya, terutama lebih dari 2 hari gitu ya dok, itu jadi sangat memberikan outcome yang buruk pada pasien gitu. Baik, oke, berarti maksimal banget nih 2 hari ya, kalau bisa hari itu juga ya dok juga harus. Oke, baik dok. Nah, mungkin tadi gejala juga sudah kita bahas ya dok ya. Nah, kalau misalkan jangka panjang efek dari rabies nih, apa sih dok komplikasi yang paling sering terjadi dari rabies? Iya, jadi kalau misalnya tidak tertangani dengan baik ya, terus dia antibiotik apa istilahnya tidak diberikan serum dan vaksin ya, jadi kan gejala-gejala tadi bisa menggiring ke suatu penyakit atau bukan suatu penyakit, komplikasi yang sangat fatal ya dok ya. Jadi kayak bisa gagal nafas ya karena dia lumpuh otot pernafasannya, lalu bisa dia koma, bisa kejang sampai kematian dok. Iya, karena kan angka kematiannya juga sangat tinggi ya pada kasus-kasus seperti rabies ini. Sehingga kita benar-benar pertolongan pertama, kecepatan dalam membawa ke Vaskes, memberikan vaksin itu adalah kunci banget untuk mendapatkan outcome yang terbaik di pasien yang kena gigitan binatang-binatang yang resiko rabies ini dok. Baik dok, oke. Nah kalau kita bahas lebih lanjut seputar vaksinnya dok. Nah kalau vaksin rabies sendiri pemberiannya tuh intervalnya kapan saja sih dok? Oke, ini menarik sekali ya. Kuliah pakar ya kita. Nggak, jadi gini, jadi apa istilahnya, vaksin itu ada 2 dok vaksin tuh. Ada yang pre-exposure ya,
PrEP, ada yang juga post exposure ya dok ya, ada PEP. Nah, yang pre ini diberikan pada orang-orang yang beresiko tinggi terhadap terkena rabies, seperti yang saya bilang tadi dok, dokter hewan misalnya, lalu orang yang bekerja di kebun binatang, orang yang dekat dengan istilahnya hewan-hewan liar ya, terus punya hewan peliharaan yang belum divaksin, itu orang-orang yang beresiko tinggi untuk terkena tergigit terpaparnya rabies ya, virus rabies. Nah, itu yang diberikan dok. Kalau yang dosisnya itu, kalau yang pre-exposure itu diberikan 3 kali dok. Jadi ada 0, terus di hari ke-14 dan hari ke-21 ya dok ya. 0721, pokoknya dia 3 kali pemberian. Berbeda dengan yang post dok. Jadi ketika udah tergigit, dia butuh vaksin nih dok ya, butuh vaksin. Nah, dilihat lagi dia udah vaksin rabies belum sebelumnya. Kalau misalnya dia belum vaksin rabies sebelumnya, dia akan menerima 4 dosis dok. Jadi hari ke-0 hari saat itu dia berkunjung, hari ke-3, ke-7 sampai 14 sampai 28 hari ya. Tapi kalau memang dia sudah vaksin sebelumnya dan dia membutuhkan vaksin lagi saat ini karena ada gigitan ya, sehingga dia diberikan 2 dosis dok. Jadi hari ke-0 dan hari ke-3 saja gitu. Oke, nah ini ya berarti ada perbedaan 2 perlakuan ya dok ya vaksinnya ya. Jadi ada yang pre-exposure yang dia beresiko tinggi sama yang post-exposure. Nah mungkin itu ya jadi nice to know juga nih buat sahabat JH. Jadi penting ya dok ya pemberian vaksin rabies ini untuk yang post-exposure khususnya dok ya. Mungkin ya kalau yang masyarakat. Kalau yang post udah pasti harus dong ya. Tapi kalau yang pre mungkin ada yang resiko tinggi gitu. Pemberian serum juga ada indikasinya ya dok. Pemberian serum terutama pada pasien-pasien yang lukanya status luka tinggi ya. Luka status luka tinggi itu yang lukanya kotor, lukanya yang dalam, gigitan air liur ya. Mungkin luka sedang sampai tinggi dok. Jadi risiko rendah mungkin tidak diberikan. Terus luka bersih gitu ya. Tapi terus pada pasien-pasien yang imunokompromis dok, pada pasien HIV, penderita kanker, habis kemoterapi gitu-gitu, itu sering diberikan serum kayak gitu. Jadi diindikasikan. Tapi kalau yang vaksin nih wajib banget nih. Nah, itu hukumnya istilah fardu ain ya. Baik, sunnah muakkad gitu ya. Baik. Oke, nah ini kita udah bahas lengkap ini dok ya, seputar vaksin rabies dan juga indikasi dari pemberian serum rabiesnya juga ya dok ya. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dok, kita selingi dari sahabat JH ya dok ya. Yang pertama, dok, anak saya pernah digigit anjing lalu langsung divaksin rabies. Apakah itu bisa mematikan virus rabies yang mungkin masuk ke dalam tubuh anak saya? Ya, jadi yang pertama, jadi langkah ibu udah bener ya. Jadi pas lagi di anjing langsung diberikan vaksin. Asalkan vaksinnya lengkap, nanti 037 14 sampai 28 itu ya dok ya. Itu vaksinnya lengkap, itu bisa memproteksi ya. Jadi istilahnya bukan mencegah 100%, tapi kan memproteksi supaya dia tidak istilahnya itu terbentuklah antibodi untuk melawan si virus rabies tersebut. Dan kita kalau tidak ada gejala, yang pertama lihat hewannya bakal meninggal dalam 10 hari, itu mengindikasikan bahwa dia memang terserang ada rabies. Tapi terus anak-anak juga harus dilihat gejalanya ya. Kalau misalnya vaksin lengkap, itu proteksi maksimal yang sudah kita berikan harapannya bisa memproteksi dari memberikan antibodi atau perlindungan terhadap virus rabies tersebut ya. Walaupun dari gejalanya ringan, tidak sampai yang berujung ke gagal nafas, kematian ataupun kejang kayak gitu. Itulah gunanya vaksin ya dok ya. Oke, baik dok, membentuk antibodi tadi ya, dok, ya untuk istilahnya memberikan pertahanan. Nah, berarti ini kemungkinan ya insya Allah ya dok ya bisa membantu untuk melawan virus rabiesnya ini. Itu karena yang usaha vaksin itu adalah usaha-usaha yang simpel tapi memang sangat bermakna bagi orang-orang yang berisiko kena rabies tadi dok. Baik, oke. Kita lanjut dok ke pertanyaan berikutnya. Sampai maghrib. Oke. Baik dok. Nah dok, apakah semua hewan harus divaksin rabies? Atau jika seseorang digigit hewan tersebut harus langsung divaksin? Dan berapa jarak vaksinnya? Mungkin tadi udah dibahas mengenai interval ya dok ya. Gitu. Nah ini mungkin kaitannya tentang vaksin vaksin hewan ya sebaiknya ya kalau vaksin hewan yang rabies itu adalah hewan-hewan peliharaan, kucing, anjing, itu harus ya dok, peliharaan ya harus dilakukan vaksin karena kamu kan dekat dengan lingkungan tersebut. Tapi kalau hewan-hewan liar ya itu bukan jadi tanggung jawab juga ya dok ya. Gitu. Tapi hewan-hewan peliharaan, orang-orang di dokter bekerja di dokter hewan, hewannya yang terawat gitu ya, yang kontak manusianya sangat dekat ya, sebaiknya harus diberikan vaksin ya, vaksin rabies pada hewan. Baik. Tadi caranya sama ya dok ya. Baik dok.
Berarti memang ya kalau hewan peliharaan kita ya dok ya. Iya, jadi kayak menyayangi ya dok kucing ya. Angora gitu emang. Jadi benar-benar harus dirawat Iya dong. bener, nggak sayang gitu. sekalian ya dok. Heeh. Baik dok. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi dok. Dok, apakah ada perbedaan antara lansia dan anak-anak jika terkena gigitan rabies? Apakah lebih rentan lansia untuk virusnya menyebar lebih cepat? Baik. Berarti ini mungkin salah satu ini juga dok ya, menyambung pertanyaannya. Resiko usia tuh apakah bisa meningkatkan keparahan dari ini ya dok ya? Ya, secara umum kan kita tahu lansia itu kan dibagi 3 ya, ada yang robust, ada yang prefer, ada yang frailty, dan itu dari kekuatannya, nutrisinya, gitu-gitu, komorbidnya gitu ya, itu semua mempengaruhi daya tahan tubuh. Selain itu juga geriatri ini kan ada immunosenescence ya dok ya, di mana penurunan imun itu lemah dalam artian itu dalam mengenali infeksi gitu dan menimbulkan gejala kan jadinya itu satu kendala dokter, tantangan dokter untuk mengenali gejala karena dia tidak bisa memunculkan seperti orang dewasa pada umumnya ya. Nah, inilah tantangannya bahwa dengan kadar imun yang rendah dan lemah ini tentunya akan memberikan gejala yang resiko yang lebih besar gejalanya dan juga istilahnya penyebarannya akan lebih cepat gitu. Jadi pada anak-anak atau lansia kan imunnya masih belum sekuat dewasa muda ya gitu ya dok ya. Jadi ini benar-benar dibutuhkan segera bekas ada risiko kayak kita anjing, kucing ataupun kelawar harus segera diberikan vaksin supaya dapat memproteksi lebih awal, itu lebih baik daripada sudah sangat terlambat, apalagi pada lansia ya yang sudah frailty misalnya atau lansia yang sudah memiliki komorbid penyakit, maka ini akan memperbesar dari gejala yang sangat berat itu terjadi gitu dok. Oke, baik dok. Nah, jadi memang kalau pada lansia tadi ya dok ya? Iya, lansia, pada geriatri ya di atas 60 tahun gitu ya. Memiliki resiko ya dok ya, baik. Imunnya juga imunosenescence, udah tidak sekuat orang dewasa gitu, jadi emang sangat beresiko sekali. Baik dok, makanya ini pemberian pertolongan pertama penting, ditambah sama kuncinya tuh 3 berarti ya. Sama ke bawah ke dokter, kemudian diberikan vaksin atau serum sesuai dengan indikasi dari dokter yang memeriksa. Pertama vaksin ya dok ya, serum dan vaksin. Serum dan vaksinnya. Baik dok. Oke, nah ada pertanyaan berikutnya dok. Bagaimana tips perlindungan yang bisa kita lakukan ketika berada di lingkungan rumah yang banyak hewannya, baik anjing, kucing dan sebagainya supaya tidak terkena rabies? Ya, ini masuk pencegahan ya dok ya. Jadi salah satu pencegahannya itu pertama menutup pagar gitu ya dok ya, rumah itu celah-celah rumah itu dari masuknya hewan-hewan liar, itu satu pencegahannya ya. Kedua itu hewan liar jangan sampai dia masuk ke rumah kita gitu ya. Kedua itu jangan dekat-dekat dengan hewan liar itu dok, misalnya ada anjing itu ya disuruh pergi kayak gitu ya. Terus menutup pintu akses dia masuk ke rumah kita gitu pencegahannya. Terus jika perlu laporkan ke bagian apa sih dok, ke bagian yang pemungutan hewan kayak gitu yang melihara hewan itu, dilaporkan kalau misalnya ada gejala-gejala hewan seperti anjing, kucing yang kayak anjing gila gitu yang air liurnya rembes terus dia mudah marah-marah, dia mudah menyerang orang gitu, itu harus dilaporkan ke bagian tim khusus ya, mungkin di Kota Surakarta ada gitu ya, jadi biar diangkut gitu ya, biar diamankan kayak gitu, seperti itu ya. Seperti itu sih dok, jadi pencegahannya lebih ke kita jangan dekat-dekat dengan hewan itu, lalu menutup akses dia masuk ke dalam rumah, pola hidup sehat seperti itu, dan ya laporkan keadaan situasi misalnya hewan liar banyak berkeliaran di daerah tersebut pada yang bertanggung jawab di kota. Itu ada tim apa sih dok? Tim menangkap hewan gitu ya, apa namanya, rescue-nya gitu ya, tim rescue-nya gitu ya. Gitu. Oke, dan memang kalau meskipun di Solo nggak banyak ya dok ya, tapi kalau ada kok ya pencipta-pencipta binatang gitu pasti akan pedulinya lebih tinggi gitu ya. Betul dok. Kita laporkan, ya minimal lapor ke Pak RT atau kepala desa lah ya dok, biar kalau misalnya ada curiga-curiga yang binatang yang terkena rabies gitu ya. Biar tidak menular. Baik dok, oke. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok, dokter izin bertanya, apakah yang membuat virus ini mengganas kepada pasien dan apakah bisa disembuhkan? Jika iya, apakah tidak akan berulang pada episode berikutnya mungkin gitu ya dok ya? Jadi virus yang bisa mengganas ini adalah pertolongan pertama yang tidak tepat ya, pemberian vaksin yang terlambat sehingga membuat gejala ini akan cepat sekali menyebar dan mengganas, apalagi faktor resikonya adalah lukanya dekat-dekat daerah kepala ya dok, ada leher terus lengan gitu ya, itu sangat dekat dengan bagian saraf pusat tadi, jadi
ini sangat bahaya sekali karena dia sangat cepat menyerang, gejalanya semakin cepat muncul dan gejalanya gejala berat ya dok ya. Baik kalau paralitik dia bisa melumpuhkan pernafasan atau di otak dia bisa menjadi peradangan otak sehingga kejang, halusinasi ataupun sampai gagal nafas ya. Untuk air liur tadi banyak ya sehingga ini akan istilahnya mengganas pada pasien-pasien yang satu pertolongan pertamanya tidak baik ya, lalu terlambat dalam membawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan serum dan vaksin gitu dok. Ditambah lagi mungkin sistem imun tubuh orang ini lemah dok, misalnya ada tadi menurut informasi dok ya, ada HIV, TB kronis ini tidak teratasi, lalu ada orang kanker dengan kemoterapi gitu, itu kan yang imunnya lemah ya, jadi benar-benar yang harus diwaspadai gitu. Oke, baik. Nah, jadi memang itu tadi tidak lupa saya ingatkan ya dok ya, kalau pertolongan pertama itu penting seperti yang sudah dijelaskan dari dokter Akbar caranya ya dok ya. Benar-benar nggak 10 sampai 15 menit ya. Jadi jangan ditawar, dok 5 menit boleh nggak? Ini bukan tawar menawar ya. Kayak anak SD sholat ya dok. Baik dok. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih dok. Dok, apakah mitos atau fakta ketika penderita rabies sudah di level takut akan segala sesuatu termasuk air, itu apakah menandakan resiko hidupnya sudah sangat tipis ya dok? Ya benar sekali. Jadi harus kita sampaikan bahwa banyak kasus-kasus ini sampai 90% lebih itu berujung kepada kematian ya dok ya. Apalagi sudah sampai ke bagian fotofobia tadi ya, terus dia sangat hidrofobia gitu ya. Itu kan berarti sudah mencapai ke sistem saraf pusatnya ya dok ya. Dimana ini sangat mengkhawatirkan dari nanti kerja-kerja organ yang terpengaruh akibat dari penyerangan virus ini pada otak. Jadi kalau dibilangkan sangat tipis, ya dapat dikatakan seperti itu dok. Karena lebih dari 90% menyebabkan kematian jika sudah mencapai sistem saraf pusat infeksinya. Oke, baik dok. Nah ini istilahnya benar-benar tipis ya dok ya, harapan hidupnya kan ya dok ya. Berarti kan kalau kasus itu lebih dari 90% kematian, berarti kan 10%-nya aja yang betul. Gitu. Dan memang ketika kita melihat video pada kasus yang sudah sampai di tahap fotofobia dan hidrofobia itu sedih banget ya dok ya. Meninggal ya. Perburukannya cukup cepat ya dok ya, memang. Karena kan otak kan pusat dari pengendalian semua organ ya dok. Kalau misalnya itu menyerang ke otak, semua organ akan terganggu, gagal nafas, koma, kejang, kayak gitu, kesadaran, ya seperti itu dok. Betul. Baik dok, oke. Nah jadi ini adalah fakta ya dok ya, untuk menjawab pertanyaan ini ya dok. Fakta. Oke, fakta jawabannya. Jadi maka dari itu pencegahan tuh juga pencegahan dan pertolongan pertama itu harus kita kuatkan lagi nih. Nah, ada pertanyaan berikutnya dok. Dok, berapa kali dosis yang harus didapatkan tiap kali vaksin rabies? Apakah jika sudah vaksin rabies sudah pasti aman dari penyakit rabies? Ini menarik sekali ini ya. Kadang tuh buat apa vaksin tuh juga bisa kena lagi gitu kan. Dia mungkin istilahnya edukasi untuk proteksi vaksin ini mungkin kurang tersampaikan dengan baik. Banyak orang beranggapan bahwa vaksin akan mencegah 100%, tidak seperti itu ya dok ya. Vaksin ini adalah tujuannya untuk memproteksi diri supaya membentuk antibodi, kan itu kan virus yang dilemahkan ya. Jadi biar dapat antibodi supaya kalau misalnya terkena nanti tidak terjadi gejala yang berat, karena istilahnya sel B memori kita ada, oh ini rabies, oh ini loh kita udah pernah ini seperti ini, jadi dia imun kita nggak kaget kayak gitu ya. Itu tujuannya vaksin. Jadi apakah kemungkinan terkena lagi? Ya, mungkin terkena lagi tapi tidak seberat yang sudah divaksin ya. Harapannya kan tidak terjadi komplikasi berat yang berujung kematian. Itu. Terus tadi pemberian vaksinnya ya dok ya, sudah kita jelaskan. Ini post exposure atau pre exposure tadi ya. Kalau yang pre tadi kan dok 3 kali ya dok ya, 3 kali dan 0, 7 sama 21 ya. Kalau yang post exposure itu tergantung sebelumnya udah vaksin belum atau sudah vaksin. Kalau yang belum vaksin ya diberikan 4 dosis nanti 0, 3, 7, hari ke-14 sampai hari ke-28. Itu masih bisa, itu 4 vaksin ya. Sedangkan kalau misalnya dia sudah vaksin ini udah 100% lengkap atau itu ya dok ya, dia orang well educated gitu, udah tahu. Kadang kan lupa ya, ada vaksin belum sih gitu, kadang juga lupa gitu. Dulu saya vaksin nggak sih gitu. Anggaplah itu belum vaksin biar 4 ya. Tapi kalau dia well educated, dia punya catatannya bahwa ini saya udah vaksin, cukup berikan 2 kali dok. 0 dan hari ke-0 yang saat dia datang gitu, sama ketiga. Hari ketiga. Ya. Nah, memang perlakuannya beda dan ini harus dalam pantauan dokter ya dok ya untuk pemberian vaksin ini, dan memang ada baiknya konfirmasi ya dok ya, karena tidak semua belum tentu sedia ya dok ya, tapi di GI udah ada dok.
JH kayaknya belum. Karena kalau jarang kan pasien saya tuh ada dari Palembang, terus apa namanya mungkin dia nonton di sini. Dia sangat khawatir sekali karena dia habis tergigit dari 0 ke 3, terus mau lanjut ke JH, katanya di Solo nggak ada gitu. Mungkin kasusnya jarang ya dok, jadi mungkin ketersediaan mungkin perhatian buat dinas kesehatan juga untuk menyediakan vaksin-vaksin seperti ini. Oke, baik dok. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan untuk terkait vaksin rabies, pemberiannya, dan juga nah itu tadi ya, edukasi mengenai pentingnya vaksin, manfaat vaksin tadi ya dok ya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, dok, untuk anak-anak yang antusias dengan binatang, bagaimana cara orang tua memberikan perlindungan agar anak tidak terkena rabies? Iya, yang pertama binatangnya harus tahu dulu ya dok ya. Binatangnya kan kalau misalnya di kebun binatang itu kan insya Allah udah divaksin ya. Karena tapi yang penting binatang peliharaan pastikan yang sudah tervaksin dengan baik atau tidak binatang yang menimbulkan gejala-gejala yang curiga ke arah rabies ya. Edukasi dengan anak untuk maksudnya jangan merangsang itu binatang menjadi mencakar, menjadi menggigit gitu ya dok ya. Terus yang pertama ya anak perlindungan juga dengan vaksin ya dok. Nanti konsultasikan kepada dokter anak untuk lebih lanjutnya bagaimana tahapan anak nih yang resiko tinggi kan. Misalnya anaknya antusias binatang kan berarti kan termasuk yang resiko tinggi ya dok ya. Masuk ke bagian resiko tinggi dan sangat penting untuk dilakukan vaksin gitu. Oke, baik dok. Nah, memang istilahnya tidak mengajak anak kita ngusilin ini mancing jadinya ya. Apalagi binatang-binatang yang indikasi ke rabies itu juga agresifnya, dia sangat sensitif ya dok, gampang marah gitu. Jadi kalau udah binatang kayak gampang ngamuk-ngamuk itu udah ada minggir aja deh, ini kayak curiga rabies nih katanya. Daripada nyari masalah ya dok ya. Oke, baik dok. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dok, dari Ibu Nita mungkin ya. Halo dok, izin bertanya, makanan apa saja yang dianjurkan dikonsumsi untuk penderita rabies? Mungkin mengingat salah satu gejalanya ya dok ya, tadi ya ada hidrofobia dan sebagainya. Nah, makanan apa nih dok yang kira-kira bisa diberikan untuk penderita rabies? Sebenarnya karena ini kan virus, jadi tidak ada spesifik makanan yang khusus untuk rabies gitu dok. Tapi lebih ke meningkatkan daya tahan tubuh. Selama dia tidak alergi dengan satu makanan tersebut, dia tingkatkan pola hidup sehat ya. Makan makanan bergizi, proteinnya, lemak, mineral dan vitaminnya semua dipenuhi dengan baik, misalnya untuk memperkuat daya tahan tubuh gitu. Prinsipnya seperti itu ya, kecuali dia alergi jangan dong. Nanti masalah lain ya dok ya. Baik dok, oke. Berarti intinya sebenarnya tidak ada pantangan ya dok ya terkait hal ini ya. Malah harus pola hidup sehat, tinggi karbohidrat, tinggi protein ya, biar naik imunnya. Malah jadi barangkali bisa cepat sembuh, tidak sampai komplikasi ke tahap kematian ya dok ya. Kayaknya kan dia bukan penyakit-penyakit seperti hipertensi yang nggak boleh garam, nggak boleh, itu bukan restriksi kan? garam gitu-gitu ya dok ya. Oke, baik dok. Nah, ini menyambung dok pertanyaan berikutnya. Apakah hidrofobia pada pasien rabies bisa diminimalisir dok? Dan bagaimana penanganannya tepat mungkin untuk mencegah sampai ke tahap ini ya dok ya? Iya benar. Jadi pencegahannya tadi yang kita awal tadi dok ya, pencegahannya pertolongan pertama pas penyembuhan luka ya, lalu memberikan vaksin itu kalau vaksinnya bekerja dengan baik dan tidak bolos dalam 4 kali vaksin itu ya dok ya, itu tidak pencegahannya akan lebih baik dan tidak memunculkan gejala hidrofobia. Biasanya gejala-gejala hidrofobia ini akan muncul karena tidak tertangani dengan baik. Sehingga istilahnya meminimalisir itu adalah dengan vaksin yang tadi di awal tadi ya, untuk tidak memperberat keluhannya adalah namanya hidrofobia ya, fobianya jangan diberikan. Jadi istilahnya airnya jangan dekat air, dengan suara air itu mungkin kalau misalnya udah terkena nih dok, jadi yang apa menjadi fobia ini jangan dicetuskan pada anak, karena anak kan akan bereaksi berlebihan, dia akan bereaksi agresif ya gitu ya, ketakutan yang berlebihan, nah, itu akan memperburuk dari keadaan gitu. Tapi kalau untuk pencegahan sebelum itu adalah pencegahan sebelum terjadi hidrofobia, itu yang penting adalah vaksin dan pertolongan pertamanya gitu ya. Baik dok. Oke, nah pertolongan pertama tadi ya tidak lupa kita review terus ya dok ya. Iya, karena itu kunci utama dalam ya, dok, berlangsungnya rabies di tubuh kita ya. Oke, baik dok. Nah, ada pertanyaan berikutnya dok. Bagaimana dok dengan adanya rabies? Apakah bisa menularkan ke sapi dan kambing? Aku punya anjing dan peternak sapi kambing dok. Walau dari kotorannya apakah bisa menularkan? Baik, ini pertanyaan unik ya dok. Iya, jadi kan itu kan penyakit zoonosis ya dok ya, hewan ke manusia, di mana hewannya itu seperti anjing, kucing, rakun, monyet, kelelawar ya. Itu yang hewan itu yang menggigit, terkena gigitannya, air liurnya ya, lalu ataupun air liurnya ke selaput mata
unta binatang. Jadi itu bisa menularkan gitu ke hewan ya, hewan terutama hewan yang punya taring gigi menggigit seperti itu, udah kelawar, terus anjing, kucing, rakun kayak gitu. Kalau sapi mungkin lebih ke antraks ya. Iya. Iya, seperti yang kasus baru ini ya, nanti Dok kasus ya. baru kita bahas tentang antraks juga ya, Dok, ketemuan di Jogja ya, apa Betul, mana di itu? Gunung Kidul. Iya, yang Betul, dia betul. meninggal terus sapinya dikubur terus dimakan lagi tuh. Nah, itu gitu ya. Betul, betul. Dan memang kalau jadi bahas antraks ya, Dok. Iya, pokoknya waspada ya. Misalnya ada tetap waspada ya. sumber dari salah satu anjing, sumber dari satu kucing, kelelawar, ataupun rakun, ataupun monyet, kerah gitu yang misalnya menggigit binatang peliharaan, ya memang itu harus dibawa langsung ke dokter hewan ya, Dok ya, baik itu sapi ataupun hewan peliharaan yang lainnya gitu. Karena pasti dia akan risiko terjadi penularan rabies pada hewan yang lainnya juga gitu, pada prinsip nggak cuma sapi ya. Oke, baik, Dok. Nah, ya memang ada baiknya waspada juga ya, Dok ya. Memang kalau udah menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan, tuh dibawa langsung, kalau bisa dipanggil ke tim yang tadi tuh ya, Dok ya. Iya, tim khusus untuk rescue gitu kali ya. Iya. Untuk pengendalian rabiesnya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Ibu Lala. Untuk selanjutnya, Dok, nah nih, mungkin ada sahabat Jaya yang masih penasaran ya, Dok ya. Dokter, sebenarnya yang diserang rabies itu organ apa sih gitu, dan kenapa pasien rabies itu perilakunya tidak terkontrol, marah-marah, seperti kejam? Mungkin itu yang masih jadi pertanyaan juga ya, Dok. Ada beberapa sahabat Jaya yang kok bisa ya sampai takut air, sampai apa ini sih, gimana sih ceritanya, sampai gitu halusinasi ya. gitu Sampai ya. halusinasi gitu. Ya, Kita sudah disinggung dikit ya, Dok ya, boleh ditambahin, mungkin nggak apa-apa, Dok. Mbak Lavi ya, Lavi Indria baru bergabung. Jadi dia itu adalah golongan virus ya, Lissa virus ya, LYSSA virus, dia menyerang sistem saraf pusat ya, Dok ya. Di antaranya adalah misalnya di tulang belakang spinal ya, Dok ya. Makanya salah satu pemeriksaannya ada cairan cerebrospinal, Dok, sama antibodi itu ya. Jadi sistem saraf pusat itu adalah, kita gampangnya adalah otak lah ya, Dok ya. Otak, susunannya dia menyerang itu sehingga mengacaukan kerja otak. Otaknya adalah pusat dari kendali semua organ ya, Dok ya, baik dari organ jantung, paru-paru, ataupun sensori, kesemutan, terus kelumpuhan motorik ya, Dok ya, sampai dia halusinasi ya, gitu-gitu, takut air, takut apa, Dok, cahaya ya. Nah, itu semua yang mengontrol adalah otak ya. Jadi kalau dia menyerang itu, mengacaukan itu secara kasarnya, kalau pusat kendalinya sudah diserang sama si rabies ini, maka yang lainnya akan terjadi gangguan ya, seperti itu. Dia ada yang agresif, ada yang paralitik tadi ya. Seperti jadi organnya nggak spesifik yang dia kenai, maksudnya bukan kayak organ hati yang mengena ginjal pada hipertensi, enggak. Jadi memang dia langsung ke pusatnya ya, Mbak, langsung ke pusatnya, sehingga organ-organ lain bisa dapat terganggu sampai dia menjadi kayak orang gila istilahnya ya, Dok ya. Dia halusinasi melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, dia cepat marah-marah, dia cepat tersinggung, dia linglung, lalu dia tiba-tiba diam, ototnya jadi lumpuh, nafasnya disesak. Itu semua bisa terjadi karena pusat kontrolnya diserang oleh rabies ini. Gitu. Oke, istilah bagaikan parasit yang mengambil alih kendali ini ya, Dok ya. Nah, itu yang istilahnya asal usulnya nih, kenapa dia bisa sampai menimbulkan manifestasi yang kayak nggak wajar. Betul, gitu ya. betul, Dok. Dan memang kalau boleh dibilang sebenarnya memang gejalanya lebih ke neurologis ya, Dok ya, yang membuat parahnya itu kan dia terkenanya neurologisnya. Karena itu saraf pusatnya ya, terserang. Baik, Dok. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya, kenapa gejala yang ditimbulkan dari rabies ini bisa separah itu ya, Dok ya. Baik, oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya, Dok. Dok, apakah minum air kelapa nih, Dok? Bisa setelah digigit anjing bisa meminimalisir virus yang masuk. Baik, Dok. Air kelapanya pakai susu nggak? Jadi nanti lebih itu ya. Sebenarnya tadi enggak ya. Jadi kalau dari segi makanan itu mungkin tidak pengaruh secara langsung, baik air kelapa ataupun air santan ataupun air jampi-jampi gitu ya. Yang penting adalah pencegahan dari awalnya tadi, yang membersihkan luka benar-benar sampai bersih, sampai dikorek 10 sampai 15 menit pakai sabun ya, lalu dikasih povidone iodin dan dikasih alkohol, lalu dibalut, datang ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat untuk melakukan serum. Itu adalah langkah yang paling baik saat ini ya. Untuk soal makan minuman itu tidak bisa menetralkan segitunya. Jadi kalau lagu itu tidak segampang itu. Waduh. Ya. Baik, Dok. Konser gitu.
Baik Jadi dok. jangan percaya mitos-mitos seperti itu ya. Oke, Udah baik. terapkan saja apa yang dianjurkan oleh tim kesehatan, ya. Baik dok, karena kan sebenarnya kan kenapa harus mencuci Iya. dengan basah tadi kan istilahnya kan buat merontokkan si virusnya tadi ya dok ya. Apalagi dia basah ya dok, sabun itu kan basah ya istilah, Betul, bukan betul. basah becek ya, tapi pH-nya ya dok. Iya betul betul. Kandungan apa ya? Kandungan. Kandungan basah ya dok. Iya. Ya? Oke, nah itulah kenapa pentingnya mencuci dengan sabun tadi. Sabun, Nggak iya. boleh ditawar kalau dari Iya. dokter Akbar. Pokoknya harus berapa dok? 10 Sampai 15 menit. Ya maksimal kan 15 menit dok. Kalau aku 3 menit gimana dok? Karena habis itu mau online dok. Nggak usah gitu ya. Jangan. Baik dok, oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Jadi memang kalau untuk air kelapa sendiri tidak berpengaruh terhadap apa-apa ya dok ya. Kalau terhadap membunuh si virus rabies ini ya dok ya. Iya. Oke, baik dok. Nanti ada pertanyaan berikutnya dok. Banyak ini. Oh, banyak ya dok ya. Dok, apakah orang yang memiliki riwayat meningitis Ya. akan lebih fatal jika Iya. terkena rabies? Baik dok. Oke, mungkin meningitisnya karena tadi bukan terkena ya, lebih istilahnya kalau sudah terkena mungkin gejalanya bisa akan lebih berat atau tidak ya dok ya. Mungkin ini akan satu pengaruh, dianggap satu komorbid ya dok ya, karena menyerang sistem saraf pusat kan bisa encephalitis ya dok ya, bisa meningoencephalitis. Jadinya kalau udah terpapar sebelumnya mungkin ada riwayat meningitis, nah ini akan menjadi suatu catatan khusus yang menjadi perbesar resiko perburukan terhadap gejala yang akan muncul ya. Bisa saja karena ini kalau misalnya pada COVID ada DM itu akan membesarkan resiko gejala berat ya, terutama pada apalagi rabies menyerang sistem saraf pusat, menyerang peradangan selaput otak gitu ya dok ya, encephalitis. Ada lagi riwayat meningitis ya, kan ini bisa menjadi suatu faktor pemberat dan faktor yang tidak menguntungkan bagi pasien yang sudah tergigit rabies. Makanya sebelum sampai ke peradangan otak tadi ya, jangan telat untuk mendapatkan vaksin tadi. Oke, Ya. baik dok. Nah, tapi mungkin sedikit pertanyaan agak sedikit melenceng nih dok di luar ini ya. Paham lancar. Baik dok. Nah kalau sebenarnya bisa nggak sih dok kita melakukan deteksi awal nih, tanda-tanda oh ini udah mulai lupa ya, misalkan orang ini lupa udah pernah tergigit dan juga tidak bisa mengidentifikasi nih kira-kira anjingnya ini ke arah rabies atau tidak, dan memang dia ceritanya pengen melakukan deteksi khusus. Nah sebenarnya bisa nggak sih dok dengan deteksi khusus dari rabies ini? Oke, Pemeriksaan jadi khusus gitu. pemeriksaan semacam antibodi ya dok ya. Oke. Antibodi itu bisa dilakukan pemeriksaan antibodi rabies itu pada cairan cerebrospinal ya, cairan otak gitu. Satu lagi saya agak lupa, mungkin darah ya. Tapi salah satunya yang paling penting adalah cairan cerebrospinal. Oke, Itu memeriksa kadar antibodi yang sudah terbentuk. Gitu. Ada nggak nih antibodi yang melawan virus rabies? Kalau terdeteksi berarti kan kayak kita COVID ya dok, COVID antigen, COVID tes COVID antibodi. Nah kalau dia terdeteksi bahkan ada antibodi yang melawan si itu gitu, melawan si rabies itu. Terutama pada pasien-pasien yang lupa nih ada gigitan sebelumnya atau resiko sebelumnya dia lupa gitu. Nah itu akan pemeriksaan semacam antibodi dok. Gitu. Oke, Pada baik. cairan cerebrospinal ya. Baik dok. Berarti Itu udah biasanya- advance. ya, tapi benar sih dok. Iya. Mungkin kalau di klinik-klinik nggak Belum bisa ya bisa. dok ya. Baik harus di minimal di rumah sakit. Rumah ya, Dok, ya? sakit. Oke baik dok. Itu kepo aja sih dok saya. Pertanyaan. Ada pertanyaan berikutnya nih dok. Nah mungkin kita belum bahas untuk bumil dan busui ya dok ya. Iya. Apakah bumil, Aman ya? Saya jadi nggak tahu ya, aman nggak ya? apakah bumil dan busui ini bisa untuk vaksin rabies? Doknya ada yang bertanya. Waduh, kalau ini tidak tercantum di PUBG gitu ya Dewan Sobat ya. Tapi mungkin ibu menyusui ini kalau yang sudah tergigit ya. Kalau dia mau settingannya PREP, sebaiknya jangan hamil, jangan menyusui. Oke, Ya. baik, Tapi kalau misalnya dia settingannya sudah terkena, post exposure sudah terkena, ya kita memilih kegawatannya terlebih dahulu. Baik. Ya vaksin ini lebih penting dibanding karena mengancam nyawa ibu dan sang bayi gitu. Tapi kalau misalnya dia PREP, pre-exposure, sebaiknya dilakukan settingannya jangan hamil, jangan menyusui gitu. Baik dok. Ya. Oke berarti karena Kalau udah tergantung pos, kondisi juga ya dok kalau ya. udah pos, berarti kan mau nggak mau dok. Iya, Ini kan benar, lebih benar. situ, lebih ke gawat daruratan kayak Betul, gitu. betul dok. Oke. Jadi selain untuk menyelamatkan ya dok ya, Iya. supaya tidak terjadi komplikasi yang Iya. tidak diinginkan Toh tadi ya juga dok. belum tentu juga itu menjadi istilahnya efek vaksin itu juga langsung terjadi pada pasien, enggak kan? Dia risikonya lebih tinggi apabila si rabies ini tidak tertangani pada ibu hamil dan menyusui ini. Oke, baik dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya bu ya. Nah, oh mungkin ada pertanyaan lagi dok. Ini mungkin yang pertama dok, apakah setelah imunisasi bisa mencegah 100% dari rabies? Mungkin iya. tadi sama, apakah penularan rabies bisa dari alat makan bersama dok? Nah, oke, silakan dok.
Jadi gini, kata-kata mencegah 100% itu kan dok banyak faktor ya. Istilahnya kita ikhtiar atau dalam usaha memberikan vaksin itu adalah berusaha pencegahan, usaha proteksi ya. Proteksi di mana tujuannya untuk membentuk antibodi sebanyak-banyaknya supaya bisa melawan, kalau bisa terpapar nanti bisa terkenanya tidak berat gejalanya ya. Jadi bukan berarti habis vaksin, mana anjing gila sini gigit aku. Nah gitu ya. Jadi tujuannya untuk supaya kalau terkena sudah memiliki antibodi sel B memorinya, jadi tidak mendapatkan gejala yang berat. Jadi kata-kata mencegah 100%-nya mungkin kurang tepat ya. Tapi itu adalah, dan setiap perlindungan kan kita kan berbeda-beda ya dok, dari tubuh ya, dari respon tubuh pembentuk antibodi itu berbeda-beda. Jadi tergantung kondisi tubuh juga dan vaksin juga, seberapa banyak antibodi yang terbentuk dalam tubuh kita setelah vaksin. Dan soal gejala tadi, harapannya setelah vaksin tidak menimbulkan gejala yang berat. Jadi bukan berarti kamu kebal. Jadi mentang-mentang habis vaksin langsung jalan ke anjing liar nih, tidak seperti itu. Baik, nah kalau terkait yang ini dok, menularkan lewat alat makan bersama tadi? Enggak ya dok, jadi biasanya air liur. Jadi air liur anjing, air liur kucing, atau air liur pasien-pasien rabies itu dia semacam itu dok. Kalau luka, di luka ya, kena gigitan atau ada luka terbuka ya, atau terkena di cairannya terselaput mata kayak gitu ya, kan langsung masuk ya dok ya, ke terserap, itu bisa. Tapi kalau mungkin hanya dengan makanan tidak ada alur masuknya ini, tidak ya dok, ya kan zoonosis ya. Baik, jadi kalau kayak HIV lah ya dok. HIV kan nggak bisa lewat makanan, lewat sendok aja kalau tidak ada luka terbuka, tidak ada tempat port di entry masuknya gitu ya. Istilahnya karena jalur masuknya beda tadi ya dok ya. Ini beda sama hepatitis A ya dok ya. Hepatitis A kan kita dalam tangan juga tetap bisa tertular ya. Betul. Nah memang karena jalur penularannya tadi, nah seperti yang sudah dijelaskan dari Dokter Akbar ya, karena zoonosis juga ya dok ya, dari hewan ke manusia ada gigitan, luka terbuka. Nah itu istilahnya kalau di dalam bahasa medis nyebutnya port di entry tadi ya dok ya, gitu. Nah karena berbeda, jadi kalau lewat alat makan bersama ini bukan merupakan penyebab ya dok ya, dan juga bukan resiko dari penularan rabies. Baik. Nah mungkin tadi ada ini dok yang terakhir dok. Apa tuh? Nah, jika rumah kita jauh dari vaskes, nah apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah saat terkena gigitan? Nah, mungkin ini tadi pertolongan pertama sudah disebutkan ya dok ya, tapi boleh kita ulangin lagi nih dok, karena kita ini yang bisa dilakukan pada orang-orang yang jauh dari vaskes ya, orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan kesulitan vaskes ini tadi apa, layanan kesehatan ya dok ya. Yang pertama yang sangat penting, yang sederhana yang bisa kita lakukan tadi adalah mencuci luka sampai bersih selama 10-15 menit menggunakan sabun ya dok ya. Lalu teteskan alkohol 70% dan juga povidone iodin ya dok ya. Lalu dibalut lukanya. Lalu lukanya sudah, kalau bisa nih, kalau memungkinkan dipantau si anjing itu ya. Anjing maksudnya si anjing itu, maaf. Jadi maksudnya binatang tersebut ya. Binatang yang menggigit kamu tersebut, kalau lawar, anjing, kucing, dipantau. Kalau dia misalnya meninggal dalam waktu 10 hari atau 7-10 hari, itu udah positif rabies, kamu harus segera ke apapun bagaimana caranya ya. Mungkin lapor ke Kades nanti membawa memfasilitasi untuk mencapai fasilitas kesehatan ya, kayak gitu. Atau enggak, sebelum kita menunggu 10 hari, kan tadi kan 2 hari ya dok ya, batasannya untuk antibodi itu biar dapat serumnya juga. Jadi langsung aja minta, kan ada ketua RT, RW, atau ada pusling, atau ada pustu bantu, apapun itu deh, pokoknya dimanfaatkan untuk mendapatkan vaksin ini gitu. Tapi yang pertama tadi perkuat dari pembersihan luka ya, terus pembalutan luka, dan rawat lukanya itu harus benar-benar maksimal. Oke. Nah mungkin kalau bingung cara merawat lukanya juga bisa cek YouTube mungkin dok? Iya, bisa. Salah satu media juga ya dok ya? Kasa, mungkin nggak punya kasa ya, baru dengan kain yang bersih ya dok ya, kain yang bersih, nanti povidone iodin, alkohol itu saya rasa mudah didapatkan di puskesmas ya dok ya. Mungkin kalau yang walaupun jauh tetap bisa diakses ya dok ya, kalau untuk povidone iodin ya dok ya. Oke. Baik, nah kita udah bahas banyak sekali nih seputar rabies, baik dari gejalanya, penyebabnya, cara penularannya, kemudian faktor risiko juga ya dok ya, dan yang terpenting yang berulang kali kita reminder juga nih, yang kita review juga nih kepada sahabat JH adalah mengenai pertolongan pertama yang bisa kita lakukan, karena itu adalah istilahnya terpenting, kunci. Nah, terutama 3 poin tadi ya dok ya. Jadi bagaimana cara membersihkan lukanya, kemudian membawa ke
pertolongan pertama vaskes ke dokter terdekat untuk mendapatkan akses vaksin, karena ini untuk mencegah komplikasi lanjut yang akan datang ya dok ya. Nah mungkin kita sudah banyak bahas nih dok. Ada sedikit closing statement nih dari Dokter Akbar mengenai rabies supaya bisa jadi pengingat juga nih untuk sahabat JH dan juga pengetahuan tambahan ya dok ya untuk sahabat JH. Baik, silakan. Jadi dok. kasus ini kasus yang sangat berbahaya ya. Kasus yang menyerang sistem saraf pusat ini sulit kita kendalikan, di mana kalau misalnya terjadi keterlambatan penolongan akan terjadi kematian sebesar 90% dari kasus yang ada ya. Sehingga sangat penting untuk kita yang pertama untuk bagi orang-orang yang beresiko tinggi dalam terkena rabies seperti dokter hewan yang dekat dengan kebun binatang, yang bekerja di kebun binatang, pokoknya yang risiko tinggi itu lakukan vaksin ya. Tapi kalau yang mungkin risiko rendah, yang vaksinnya belum ada, nanti pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, tutup semua akses jika terjadi adanya hewan-hewan berkeliaran yang mencurigai ya, seperti anjing gila, kelelawar gitu. Kita kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, sanitasi lingkungan itu sangat harus dijaga ya. Kedua, lalu jika ditemukan tanda-tanda seperti ada binatang yang mencurigakan, segera laporkan supaya segera diamankan supaya tidak menjadi menggigit satu desa ya dok ya, jadi nanti berbahaya ya. Lalu yang ketiga, untuk selalu sediakan kotak P3K ya dok ya, untuk misalnya tergigit nanti setidaknya sudah terdapat povidone iodin, alkohol, kasa seperti itu yang harus tersedia di rumah untuk pertolongan pertamanya. Dan juga jika sudah tergigit, jangan ditunda, jangan tunda untuk mendapatkan serum dan vaksin di tempat fasilitas kesehatan yang terdekat di rumah kalian. Itu aja dok. Baik dok, luar biasa sekali sharing tentang rabies kali ini. Untuk menutup sesi Health Talk kali ini, tak lupa saya umumkan kepada 4 pemenang yang beruntung yang mendapatkan hadiah ya dok ya. Yang pertama dari @made_jidra, selamat. Dia pertanyaan lebih dari 1 kali dok. Hanya sampai 3 kali ya. Sampai apa dok? Oke, yang kedua dari @gali sayeti, selamat. Yang ketiga dari @hiasan8, selamat. Dan yang keempat dari @lastri. Selamat kepada 4 orang yang beruntung. Nanti untuk hadiahnya bisa menghubungi admin nanti untuk pengambilan hadiahnya ya. Baik, untuk selanjutnya dok. Nah kalau ada sahabat JH nih mungkin yang mau konsultasi, tidak hanya seputar rabies ya dok ya. Tapi pernah loh dok ya, pernah loh dok. Tapi jangan salah, ternyata di Solo juga ada kasusnya nih dari dokter Abar juga pernah membuka konsul ya dok ya mengenai rabies. Nah mungkin bisa juga ada yang mau konsultasi hal lain nih seputar penyakit dalam. Nah boleh juga di jam berapa dok? Silakan. Oke, halo, kameranya sini. Kameranya belum? Oke, sini aja kalau gitu. Ya kalau oke. Jadi saya ada di rumah sakit JIH dari Senin sampai Minggu kecuali Sabtu, dok. Senin sampai Minggu jam 9 sampai jam 14 ya. Kecuali Sabtu tidak ada. Terus kalau untuk sore mungkin ada yang bekerja, bisa di hari Minggu pagi atau di Senin, Rabu, Jumat di jam 18.30 sampai 20.30. Oke, baik. Nah, catat baik-baik ini ya. Nanti kalau misalkan sahabat JH bingung mau tanya via CS juga nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu diarahkan dari CS kami ya, dok ya. Oke, nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Akbar yang sudah berkenan untuk sharing seputar rabies kepada sahabat JH pada hari Jumat ini ya, dok ya. Dan juga terima kasih kepada sahabat JH yang sudah memberikan pertanyaan terbaiknya. Sampai jumpa pada sesi Talk berikutnya dan tentunya pada topik-topik yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.